Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Chandra Sari. Saya akan menjawab tugas belajar di kelas hari kedua SOP magang. Pertanyaan yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system. 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. 2. Mengapa pendekatan dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya sehingga dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajarnya dapat dilakukan secara small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru sebagai pembimbing, murid sebagai pembelajar. 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Classical system itu perbandingannya banyak, materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, guru sebagai sumber belajar. Kalau individual system, perbandingan sedikit, materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan, anak sebagai subjek. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara lakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? 1. Selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. 2. Harus memahami metode dan kurikulum Bimba. 3. Melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. 4. Berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. 6. Jangan pernah minta dimengerti oleh anak. 6. 1 langkah ada di depan anak, siaga atau antisipasi. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Akan terciptanya small step system dan fun learning. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Tidak akan terciptanya small step system dan fun learning. Pertanyaan selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill. 1. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tidak bosan, tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatan. 4. Sebutkan 3 aspek belajar: aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Membaca dan matematika. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Dialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, permainan. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Mewarnai dan menulis. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara berdialog terlebih dahulu, kemudian memberikan modul matematika atau berhitung sambil bernyanyi. Setelah itu berikan modul membaca, selanjutnya menulis. Pertanyaan selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah menyenangkan, akan diulang-ulang,
2. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise adalah diulang akan semakin mampu. Ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness adalah mampu dan semakin siap. Sekian jawaban dari Syarif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.